Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi bahwa kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang wajib membela atau menutup aib orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar yang mengikuti halaqah maghrib melalui siaran radio, baik radio Baitur Rahman maupun radio-radio lainnya. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan yang mulia ini kita dapat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita luangkan waktu kita sejenak dalam rangka kita mendengarkan halaqah maghrib. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini hendaknya ada manfaatnya bagi kita semua. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti biasa malam ini yang secara rutin memberikan atau menyampaikan halaqah maghrib adalah guru kita Ustaz Fakhruddin. Namun beliau saat ini sedang berada di luar daerah. Oleh karena itu, untuk menutup atau mengisi kekosongan pada malam ini, insyaallah kami akan menyampaikan satu topik tentang kehormatan seorang muslim atau harga diri seorang muslim. Tentunya berdasarkan keterangan-keterangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Ada hadis seperti di dalam satu kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang perempuan. Didatangi oleh seorang perempuan yang mengaku telah melakukan perzinahan atau telah berbuat zina. Hadirin berbahagia, tentunya itu terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali di zaman kita tidak ada orang yang mengaku atau membuat pengakuan kepada hakim, ya, karena barangkali negeri kita ya
berbeda dengan pada masa atau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya perempuan tersebut hadirin berbahagia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku telah melakukan perzinahan dengan tujuan agar ditegakkan hukum Allah kepada perempuan itu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin berbahagia, beliau ketika mendengar perempuan itu mengaku atau membuat pengakuan, Nabi tidak lantas kemudian mengambil tindakan-tindakan untuk menegakkan hukuman kepada perempuan tersebut. Tetapi Nabi memberikan kesempatan untuk perempuan itu menarik pengakuannya. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi salah satu prinsip daripada syariat kita, bahwa kehormatan seorang muslim itu tinggi sekali. Bahkan seorang yang telah mengaku berbuat zina boleh menarik ucapannya atau boleh menarik pengakuannya. Boleh menarik. Kenapa demikian? Itu dikarenakan besarnya harga diri seorang muslim atau muslimah. Hadirin berbahagia, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ata rajulun minal muslimina Rasulullah wa huwa fil masjid fanadahu." Telah datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Jadi hadis ini hadirin berbahagia, redaksinya yang datang itu seorang laki-laki. Nanti ada hadis satu lagi yang menceritakan tentang perempuan. Jadi pada masa Nabi itu ada beberapa kasus orang yang telah melakukan perzinahan kemudian datang mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah namanya Ma'iz. Ma'iz ini dia seorang pekerja atau karyawan. Seorang karyawan yang bekerja di satu tempat atau di sebuah tempat, di tempat majikannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ma'iz ini datang, pada waktu itu beliau sedang di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, kata lelaki ini, wahai Rasulullah, inni zanaitu. Fa'arada anhu. Kemudian Nabi menghindar. Setelah mendengar pengakuan dari laki-laki ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindar. Digambarkan oleh para ulama, dijelaskan di dalam syarahan hadis tersebut, ketika mendengarkan pengakuan seorang laki-laki itu, Nabi pindah jauh. Misalnya dari dari tempat ketika beliau atau laki-laki itu berbicara dengan Nabi, beliau pindah ke tempat yang lain. Fa'arada anhu fatanahha tilqa'a wajhihi faqala lahu ya Rasulullah inni zanaitu. Nabi kemudian pindah lagi sampai laki-laki itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beberapa kali, ya Rasulullah, saya telah berzina, katanya. Fa'arada anhu hatta sana dzalika alaihi 4 marrat. Sampai dia mengulang-ulang pengakuannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 4 marrat, 4 kali. Falamma syahida ala nafsi 4 syahadatin
da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mengaku 4 kali, keempat kalinya mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada pengakuan yang keempat tersebut, kemudian Nabi baru menjawab. Kalau tadi tidak pernah menjawab, Nabi hanya pindah saja, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi mengatakan atau bertanya kepada laki-laki ini, abika majnun, apakah kamu gila? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ini sehat? Kata Nabi. Jadi boleh jadi menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam si fulan ini tidak sehat akalnya, sehingga Nabi mengatakan abika majnun, apakah engkau gila? Faqala la, faqala la. Kemudian laki-laki ini menjawab, tidak wahai Rasulullah. Fahal ahsanta? Qala na'am. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idhabu bihi farjamuhu. Kemudian Nabi mengatakan, bertanya lagi, apakah engkau telah menikah? Faqala na'am. Betul wahai Rasulullah, saya telah menikah. Idhabu bihi, lalu beliau memerintahkan sahabatnya untuk membawa laki-laki ini, kemudian mengatakan farjamuhu, maka rajamlah dia. Artinya berbahagia oleh para ulama, hadis ini banyak sekali mengandung fikihnya, sehingga salah satu yang diuraikan oleh para ulama adalah begitu ketatnya syarat-syarat sehingga seseorang itu sampai boleh dirajam. Begitu ketatnya syarat yang diletakkan di dalam Islam. Artinya ketika kita mendengar misalnya hukum Islam, dipotong tangan misalnya, atau dirajam, itu jangan dipikir begitu kedapatan mencuri langsung dipotong tangan, tidak demikian. Atau begitu dituduh berzina lalu kemudian dia langsung dirajam atau dicambuk, tidak demikian. Karena Islam telah meletakkan begitu banyak syarat-syarat yang harus dilalui sebelum seseorang itu boleh dicambuk atau dirajam. Makanya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbahagia, kasus-kasus ditegakkannya hukum baik itu pada perempuan atau pada laki-laki, khususnya dalam masalah perzinahan, itu semuanya karena pengakuan, bukan karena laporan masyarakat, bukan karena ada laporan orang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian, tetapi berdasarkan pengakuan semuanya. Coba kita bayangkan misalnya di zaman kita, tentunya sulit atau hampir kita bisa memastikan tidak ada orang yang mengaku kepada hakim bahwa saya telah melakukan perzinahan, maka rajamlah saya atau cambuklah saya. Tentunya tidak. Barangkali tidak ada orang seperti itu di zaman kita ini. Nah, salah satu pelajaran di antara pelajaran penting dalam hadis ini adalah Nabi mengajarkan kita bahwa kehormatan seorang muslim dan muslimah itu luar biasa. Bahkan ketika seseorang mengaku secara terang-terangan telah berbuat zina, tapi Nabi masih memberikan kesempatan untuk membela diri. Pertama, Nabi menghindar sampai 4 kali. Dan tentunya kalau kita melihat redaksi itu, hadirin berbahagia, redaksi hadis ini boleh saja misalnya ketika laki-laki ini mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali pengakuan, Nabi tidak menghiraukan sampai dia mengulang 4 kali. Kalau misalnya laki-laki ini pergi begitu saja, itu bisa saja. Tetapi tidak, laki-laki ini tetap mengatakan kepada Nabi, inni zanaitu. Sehingga pada keempat kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abika majnun, apakah engkau gila wahai fulan? Faqala la. Hadirin berbahagia,
Di dalam hadis-hadis yang lain tentunya banyak sekali juga yang menguraikan tentang bagaimana kehormatan seorang muslim. Bagaimana kehormatan seorang muslim. Di antaranya misalnya seseorang itu tidak boleh membuka aib orang lain. Tidak boleh membuka aib orang lain. Bahkan di dalam satu keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang mendapati saudaranya telah melakukan satu pelanggaran misalnya yang berkaitan dengan hudud, ya, berkaitan dengan hudud. Hudud itu adalah pelanggaran yang berkaitan atau yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, itu hudud namanya. Bukan berkaitan dengan hak-hak dengan hamba. Bukan hak dengan hamba. Tidak ada kaitannya dengan hamba. Kalau hak seseorang dengan hamba itu harus ditunaikan. Seperti misalnya orang berutang kepada orang lain. Itu tidak boleh disembunyikan, harus ditunaikan, karena hak seseorang dengan orang lain itu tidak bisa dimaafkan oleh Allah kecuali orang tersebut memaafkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa menutup aib saudaramu itu lebih baik. Bahkan dalam kondisi misalnya ketika seseorang mendapati saudaranya sedang melakukan satu pelanggaran berkaitan dengan hudud, dia tidak menaikkan ke hakim, tidak melapor ke hakim. Ini cerita ini dalam konteks hukum Islam itu ditegakkan, ya, hukum Islam ditegakkan. Tidak melapor ke hakim, tetapi menasehati saudaranya untuk tidak melakukan pelanggaran itu lagi. Dia tidak melapor ke hakim. Karena hadirin berbahagia dalam hukum Islam itu, apabila satu kasus telah dilaporkan ke hakim, maka itu tidak ada tawar-menawar lagi, harus diproses. Tetapi apabila belum sampai ke hakim, itu boleh menganjurkan si fulan untuk bertaubat, untuk tidak mengulangi. Sitruka akhaka khairul laka. Menutup aib saudaramu itu lebih baik. Itu lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana menjaga aib atau menjaga aurat. Dalam bahasa hadis itu aurah, dikatakan aurah itu aib orang lain. Dan bahkan hadirin berbahagia, bukan saja kepada orang lain, bahkan Islam itu sendiri menganjurkan kepada umatnya, setiap orang itu tidak boleh menampakkan atau menceritakan aib-aibnya kepada orang lain. Tidak boleh, itu haram. Seperti misalnya sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi pernah mengatakan seperti ini. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku insyaallah akan mendapatkan kemaafan Allah, akan dimaafkan oleh Allah, kecuali orang-orang mujahir. Mujahir itu maksudnya orang yang melakukan satu dosa kemudian dia cerita kepada orang lain. Digambarkan dalam hadis tersebut, wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan 'amiltu al-barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi. Jadi orang ini telah melakukan satu dosa, lalu dosa itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah. Lalu kemudian keesokan harinya dia cerita kepada orang lain. Ya fulan, katanya, wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan ini. Dia cerita kepada orang lain. Maka orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mendapatkan kemaafan
atau ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, kalau kita bandingkan dengan kondisi saat ini tentunya ini konteks zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau barangkali hadis ini menggambarkan sekitar 30 tahun yang lalu lah. Kenapa demikian? Karena sekitar 30 tahun yang lalu kita perkembangan khususnya ilmu pengetahuan di bidang IT itu belum begitu berkembang seperti sekarang ini. Sekarang ini hadirin berbahagia, orang bukan saja menceritakan dosanya kepada orang lain, tetapi bisa melakukan secara langsung melakukan satu dosa di saat ini, di zaman sekarang ini. Memang lebih dahsyat. Artinya orang melakukan secara langsung atau live, dia berbuat satu dosa yang disaksikan oleh orang lain melalui media-media, medsos dan sebagainya. Nah, tentunya ini lebih dahsyat daripada hadis yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Kalau dulu konteks hadis ini hadirin berbahagia, hanya orang dulu melakukan satu dosa di malam hari, kemudian cerita kepada orang lain keesokan harinya. Tetapi ancamannya tidak dimaafkan selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang bukan saja cerita, dan bahkan sekarang efeknya itu lebih mengerikan sebetulnya. Karena setiap aksi, setiap perbuatan yang direkam, ya, itu kan terekam semuanya. Hari ini kita melihat misalnya ada orang yang dalam bahasa Aceh temenak di medsos itu kan direkam berpuluh-puluh tahun, nanti ke depan itu tidak akan hilang jejak digitalnya itu kan disaksikan, dilihat oleh beberapa generasi setelah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Itu jejak digitalnya insya Allah tidak akan hilang sampai hari kiamat. Maka ini tentunya kita semua harus sangat berhati-hati sekali. Kalau dulu ketika seseorang cerita tentang dosa yang ia lakukan di malam hari, dia cerita ke temannya, mungkin cukup sampai temannya saja, tidak akan mengalir ke orang lain, tidak akan didengar oleh orang lain. Tapi kalau sekarang yang berbahagia, itu semua direkam, jejak digitalnya direkam sampai wallahu alam sampai kapan itu bisa hilang. Makanya kita harus sangat berhati-hati. Setiap kata-kata atau apapun itu perbuatan, baik itu yang berkaitan dengan cerita aib orang atau cerita aib sendiri, menampakkan aib sendiri kepada khalayak ramai, kepada orang lain, ini tentunya dosanya luar biasa, jariah ini dosanya, ngalir terus. Dosa digital ini namanya, tidak akan terhapus. Setiap perkataan yang tidak baik, caci maki atau apapun bentuknya, itu akan dilihat, akan disaksikan oleh jutaan orang, karena jejak digitalnya tidak akan hilang. Jadi berhati-hati, kita harus sangat berhati-hati di zaman ini terhadap dosa digital namanya, yang tidak akan terhapus selama-lamanya. Di dunia saja tidak terhapus, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagia, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara pelajaran penting dari hadis yang kita bacakan di awal tadi, bahwa kehormatan seorang muslim itu harus dijaga betul-betul, baik oleh orang lain maupun oleh diri mereka masing-masing. Setiap orang harus menjaga kehormatannya, harus menjaga aib-aibnya, karena sudah barang pasti semua orang punya kesalahan, semua orang punya kekeliruan. Kesalahan, kekeliruan tidak ada yang tahu antara kita kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah tutup aib-aib itu, jangan kita bukakan kepada orang lain. Tidak boleh dibuka kepada orang lain. Hadirin berbahagia. Kemudian
Di antara hal penting, ya, di antara hal penting yang ingin kami sampaikan juga berkaitan dengan bagaimana terjadinya kemungkaran di ruang publik. Bagaimana terjadinya kemungkaran di ruang publik. Artinya apa? Praktek-praktek kemungkaran yang dilakukan di ruang publik. Apa maksudnya? Dilakukan bukan secara sembunyi-sembunyi lagi. Ya. Kemungkaran yang dilakukan di ruang publik, artinya sudah terang-terangan di jalan, di tempat-tempat umum, itu ruang publik namanya. Artinya semua orang bisa mengakses, bisa melihat. Nah, karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW berkaitan dengan kemungkaran-kemungkaran tersebut, Nabi pernah bersabda seperti ini. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Itu kan hadis populer sekali itu. Kita sering mendengar hadis tentang kemungkaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, barang siapa yang menyaksikan atau melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Kan begitu. Nanti berbahagia, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam bahasa Arab itu ada kata-kata ra'a. Ada ra'a. Ra'a itu artinya melihat. Kemudian ada satu lagi, ada nazara. Nazara juga melihat. Kemudian tentunya ada perbedaan antara ra'a dengan nazara. Salah satu perbedaannya adalah kalau ra'a itu melihat sesuatu tanpa disengaja. Itu ra'a. Melihat sesuatu tanpa sengaja. Tetapi kalau nazara itu melihat sesuatu sengaja, seperti misalnya seseorang mencari orang lain di masjid raya misalnya, kawannya hilang misalnya, atau kawannya tadi janjian setelah sholat maghrib jumpa di bawah, tetapi setelah sholat maghrib nggak jumpa lagi, maka dia cari, dia perhatikan secara detail satu persatu, itu nazara artinya. Tetapi kalau ra'a itu melihat secara tiba-tiba, kok jumpa di sini kita, itu ra'a artinya. Lalu dalam hadis ini hadirin berbahagia, Nabi SAW menggunakan kata ra'a. Ra'a itu artinya apa? Artinya kemungkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran secara tiba-tiba, tiba-tiba di depan mata kita ada kemungkaran, bukan kemungkaran yang kita cari, yang kita incar, atau yang kita apa istilahnya, khusus kita melihat satu kemungkaran tuh. Ini kemungkaran yang sifatnya tiba-tiba di depan mata kita, di jalan misalnya, tiba-tiba ada orang melakukan kemungkaran, maka perintahnya adalah yughayyirhu biyadihi. Maka hendaknya kita mengubahnya dengan sekuat tenaga. Pertama sekali dengan tangan. Kebanyakan para ulama menyebutkan atau menafsirkan biyadihi itu dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Itu artinya apa hadirin berbahagia? Artinya setiap kemungkaran yang terjadi di ruang publik, di ruang publik, bukan di rumahnya. Kalau di rumahnya nggak ada urusan dengan kita, di tempat tertutup itu nggak ada urusan dengan kita. Tetapi ketika terjadi kemungkaran dipertontonkan di ruang publik, semua orang bisa melihat, maka kewajiban kita untuk mencegahnya, Tetapi sekarang terbalik, hadirin berbahagia. Kadang-kala kalau ada orang melakukan kemungkaran di ruang publik, kemudian ada orang yang menegur, dia tersinggung, marah. Jangan urus saya misalnya, jangan atur saya. Itu kan ada seperti itu. Padahal ketika seseorang itu memutuskan melakukan kemungkaran di ruang publik, maka pada saat itu masyarakat atau siapapun berhak untuk mengubah kemungkaran itu. Kewajiban bagi kita semua untuk merubah kemungkaran itu. Seperti amar ma'ruf. Kan ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap kemungkaran di ruang publik itu wajib dicegah.
Sebagaimana setiap ma'ruf di ruang publik juga wajib dilakukan. Misalnya seperti ini, ada orang jatuh atau terjadi kecelakaan di jalan raya misalnya. Apakah kita tidak ada kewajiban menolong orang ini? Ada kewajiban, wajib kita tolong. Kenapa? Di depan mata kita. Sebagaimana kita juga punya kewajiban mencegah kemungkaran yang terjadi di depan mata kita. Tetapi pelaku-pelaku kemungkaran sekarang nggak setuju seperti itu, nggak setuju. Kalau dia lagi senang-senang melakukan kemungkaran di ruang publik, nggak mau dicegah, marah dia. Tetapi kalau yang melakukan kemungkaran ini tiba-tiba jatuh misalnya kecelakaan di jalan raya, dia minta tolong saya. Kenapa demikian? Padahal amar ma'ruf nahi mungkar di ruang publik itu adalah dua-duanya kewajiban bagi masyarakat, bagi umat, terutama sekali tentunya pemerintahnya, sehingga di dalam sebuah ayat ini menggambarkan tentang bagaimana hancurnya atau binasanya umat terdahulu itu karena tokoh-tokoh masyarakatnya tidak peduli dengan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, sehingga disebutkan falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Mengapa tidak ada, ini redaksi Al-Quran ini menggambarkan umat-umat terdahulu. Mengapa umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihancurkan, yang diazab oleh Allah, kenapa ulu baqiyah? Ulu baqiyah itu artinya tokoh-tokohnya, orang-orang hebat di masyarakat itu. Kenapa tokoh-tokoh mereka itu, orang-orang hebat di dalam masyarakat itu tidak menegakkan kemungkaran? Yanhauna 'anil fasadi. Kenapa mereka itu tidak mencegah kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas permukaan bumi ini? Ya, maka disebutkan ulu baqiyah. Jadi kewajiban pertama yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu tadi adalah tokoh masyarakatnya, pemimpinnya, orang-orang yang dianggap berilmu di masyarakat itu, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh. Mereka seharusnya menjadi orang paling depan, orang terdepan di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sehingga disebutkan dalam ayat itu kemudian yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Memang ada tokoh-tokoh, ada orang-orang hebat, ada orang-orang berilmu di kalangan mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi sedikit sekali dari mereka yang mau melakukannya. Dan berbahagia, kembali kepada judul di awal kita tadi, bahwa kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang wajib membela atau menutup aib orang lain sebagaimana dia diwajibkan atau diharuskan menutup aib sendiri, sehingga hanya dia dengan Allah yang mengetahui, tidak ada orang lain yang tahu. Hadirin berbahagia, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد